Bapak-bapak, ibu-ibu, shalom. Selamat kita memasuki Sabtu Sunyi ini. Sebelum kita memulai, saat kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Pertama-tama kami mau bersyukur mendekati saat-saat Paskah. Kami mengalami penderitaan, mengalami keadaan tidak menentu, banyak kehilangan, dan banyak kegalauan. Saat-saat seperti ini membuat kami menyadari kerapuhan diri kami. Dan bersama air mata, kami rasakan juga betapa banyak yang sudah kami lakukan jauh dari kehendak Tuhan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, bahkan sebagai umat manusia. Tuhan, apa yang terjadi ini menolong kami belajar mengenai kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kehidupan ini milik Tuhan. Dan saat ini kami mohon Tuhan, mau sentuh kami tiap orang saat ini, walaupun kami tidak berjumpa muka dengan muka, supaya kami mendapatkan ketenangan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan apapun yang kami rasakan saat ini, di Sabtu Sunyi ini, kami boleh mendapatkan hal yang indah dari Tuhan. Dan kami boleh melanjutkan kehidupan kami dengan harapan dan syukur yang terus bertambah. Ubahkan kami hari demi hari, supaya kami menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Dan semua yang tidak bersama kami yang kami cintai, sanak saudara, anak, orang tua, bahkan mungkin pasangan, dimanapun mereka ada, kami percaya Tuhan Yesus dengan kuasa tidak akan biarkan mereka sendiri. Bapa, kami ingat banyak orang tidak seberuntung kami, tilik mereka, ganti kami. Dan saat ini sekali lagi Tuhan, biarlah kami diberkati oleh firman-Mu saja. Kami mohon ini karena Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, untuk Sabtu Sunyi ini, nama lainnya orang panggil juga Sabtu Suci. Saya mengajak Anda membuka kitab Injil Markus, pasal 15, ayat 42 sampai 47. Markus 15 ayat 42 sampai ayat ke-47. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadapi Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yesus, kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Lalu ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudara-saudaraku, kita berjauhan, kita tidak tatap muka, tapi saya yakin pada saat ini Tuhan tidak pernah biarkan kita betul-betul terpisah. Karena perasaan keterhubungan kita, roh dengan roh yang Tuhan sudah persatukan, masih akan berlangsung. Tapi apa yang Anda rasakan? Ada di antara kita barangkali kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami sakit, terpisah dari orang dikasihi, mungkin anak jauh dari kita, atau kakak dan adik membawa banyak kekhawatiran. Tetapi saudaraku, pada saat ini marilah kita duduk hening sejenak, memikirkan makna Sabtu Sunyi ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat, orang Kristen sangat memperhatikan Jumat Agung, lalu Paskah, 2 hari itu.
Jumat Agung kita memikirkan, merenungkan, bahkan keluar air mata memikirkan bagaimana Tuhan harus menjalani siksaan, pukulan, penganiayaan, dikata-katai, dicemoohkan, digantung, dilukai begitu dalam. Itulah saat kita mengingat penderitaan sampai kematian dia. Itu Jumat Agung. Paskah kita ingat kebangkitan, bahwa kematian tidak bisa menahan Tuhan kita. Kuasa Tuhan begitu besar dan kasih-Nya melebihi apapun juga. Dan keselamatan dan penebusan yang diberikan pada kita tidak bisa dikatakan cukup oleh kata-kata manusia untuk dirumuskan dan dipahami. Di antara kedua hari besar yang kita selalu rayakan, saudaraku, sebenarnya apakah Sabtu Sunyi atau orang lain menyebutnya Sabtu Suci? Saudara-saudara, untuk membicarakan itu, menggali maknanya, saya mengajak Anda melihat 3 ayat daripada apa yang kita baca. Yang pertama, kalau kita lihat itu di ayat yang ke-46 tadi, saudara. Dikatakan, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian yang menurunkan mayat Yesus dari salib, mengapaninya dengan kain lenan itu, lalu membaringkan ia di dalam kubur yang digali di Bukit Batu. Saudara-saudaraku, kalau kita pikir, kita tahu Tuhan Yesus itu adalah pada waktu itu guru, seorang yang luar biasa, yang punya banyak pengikut, yang membuat imam-imam dan ahli agama risau melihat pengaruhnya. Dia punya murid-murid yang begitu mencintai dia. Belum lagi ada sekian ratus orang yang sungguh-sungguh mau berbakti bagi dia dan lain-lain. Namun kita baca hari ini, setelah Tuhan Yesus disalib dan dibunuh, kemana murid-murid itu berada? Hanya dicatat ada 2 wanita melihat dari kejauhan. Saudaraku, di mana mereka? Mereka terserak, tersembunyi. Pada saat seperti itu, entah tuduhan pada Tuhan Yesus itu benar atau salah, tidak ada orang yang mau menunjukkan dirinya bahwa dia terlibat, dekat, atau berpihak pada Tuhan Yesus. Ini menyedihkan, tapi itu kenyataan. Sehingga ketika ia mati pun, mayatnya tergantung sendiri, disalib. Dan itulah yang dikehendaki oleh imam besar dan ahli-ahli agama. Kalau pimpinan seperti Tuhan Yesus, seorang guru diangkat, dibunuh, terseraklah, kucar-kacirlah pengikutnya. Dan itu mereka inginkan. Yang tersisa jadi hanya jenazah yang tergantung. Saudaraku, ayat ini menunjukkan kesendirian, ditinggal, tidak ada yang mau dekat. Itu kenyataan di dalam hidup, bisa terjadi dengan banyak orang. Tuhan pun mengalami seperti itu untuk kita. Itu hal pertama. Sabtu Sunyi mengingatkan kita kepada kesendirian. Murid pun mungkin masa sendirian saat itu. Tidak ada lagi gurunya. Tapi ada hal kedua. Hal kedua itu kita lihat di dalam ayat ke-43. Dikatakan sana Yusuf orang Arimatea itu seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia memberanikan diri menghadapi Pilatus dan meminta jenazah Tuhan Yesus. Di bagian lain di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa dia sudah sembunyi-sembunyi sudah lama sebenarnya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tokoh inilah yang menurunkan jenazahnya, menguburkannya, membeli kain lenan dan seterusnya. Apa yang digambarkan di sini? Kita ingat setelah Tuhan Yesus yang berkuasa, topan air badai bisa berhenti dengan kata-katanya. Orang mati hidup kembali, orang sakit disembuhkan. Tapi pada saat ini muncul, digambarkan bukan sebagai sosok yang berkuasa, tetapi sebagai jasad yang hanya tergantung. Allah yang tergantung daripada kebaikan dan keberanian orang seperti Yusuf Arimatea melakukan sesuatu baginya. Seakan-akan kuasa diganti ketidakberdayaan. Tetapi ayat ini juga menunjukkan di dalam Sabtu Sunyi ini
ada orang-orang yang Tuhan izinkan, seperti Yusuf Arimatea, melakukan sesuatu bagi Tuhan. Walaupun dia tidak mengerti banyak tentang Tuhan, walaupun itu ada resikonya, tetap dia melakukan sesuatu. Ada orang-orang yang Tuhan mau izinkan melayani dia. Hal ketiga ada di dalam ayat 46. Lalu Yusuf itu membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Di bagian-bagian lain Injil katakan itu kuburan baru yang belum pernah dipakai. Jadi ini adalah bukan barang bekas. Tapi kemudian dikatakan digulingkan sebuah batu ke pintu kubur itu. Hal ketiga ini di dalam Sabtu Sunyi mengajak kita berpikir dan merenungkan. Kehadiran sebuah batu besar di pintu menunjukkan keterpisahan antara yang mati dan yang masih hidup. Keterpisahan dunia orang yang masih melanjutkan perjalanan hidup dengan dunia kematian. Jadi kesendirian, ketidakberdayaan, keterpisahan, inilah 3 warna. Warna kelam yang menggambarkan Sabtu Sunyi. Namun saudaraku, sebenarnya ada hal yang keempat. Inilah barangkali kita harus bicarakan, yang justru tidak diungkapkan secara eksplisit di dalam kitab Injil. Apa yang tidak dipaparkan itu adalah kondisi murid-murid yang 11 orang dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka mungkin bersembunyi, masuk di dalam rumah-rumah, kamar-kamar terkunci. Harapan mereka sudah patah. Sosok panutan mereka sudah tiada. Masa depan tidak lagi jelas. Rasa tidak berdaya, tertekan, sedih, kehilangan begitu mencekam. Menanti tanpa jelas apa yang dinantikan. Mungkin mirip dengan keadaan kita saat ini. Sabtu sunyi, sepi, hening, diam, yang sekaligus penghujam dalam dan menikam keberadaan yang paling utama. Saudaraku, itulah 4 hal yang perlu kita renungkan dalam Sabtu Sunyi ini. Namun saudaraku, bukankah batu yang memisahkan antara dunia kehidupan kita dengan dunia kematian akan dibongkar? Di sini, kalau kita lihat di sisi yang sebelah sini, masih banyak yang harus dikerjakan dan banyak yang bisa dilihat. Banyak bisa dirasa juga. Murid-murid masih rasa takut kalau ikut ditangkap, ikut disalib. Tapi di balik batu di sana, cerita juga belum usai. Ada yang kita tidak lihat. Apa yang Allah kerjakan. Di sisi sini, manusia menghadapi manusia lain. Menghadapi sakit, penyakit, kesusahan hidup, kesenangan dan berbagai-bagai hal. Dan di sisi sini sebenarnya kita juga masih bisa mengingat janji-janji Tuhan. Janji yang diberikan sejak dulu kala. Dan yang kita nantikan pemenuhannya. Di sisi sana, jangan biarkan pikiran kita hanya mengingat jenazah yang terbaring sendiri. Di balik apa yang tidak kita lihat, Roh Tuhan sedang bekerja. Memulihkan, memenuhi semua yang direncanakan, mendamaikan umat manusia dengan dirinya. Saudara, kini dalam Sabtu Sunyi, maukah Anda dan saya masuk di dalam keheningan, mengakui rasa tidak berdaya kita, rasa perlu ditolong, dan sedihnya terpisah dari hal-hal yang berharga, bahkan dari orang-orang yang kita paling rindukan. Maukah kita juga renungkan, adakah juga yang masih kita bisa lakukan dalam saat seperti ini? Lakukan buat Tuhan seperti yang dilakukan Yusuf Arimatea. Dan yang terpenting, adakah harapan akan janji-janjinya masih kita pegang dan terus kita gunakan menghadapi hidup selanjutnya. Maka Anda pikirkan janji-janji mana yang Ia pernah tawarkan pada Anda. Tuhan berkati, Tuhan lindungi keluarga Anda. Tuhan dengarkan suara Anda yang terdalam, yang tidak diungkapkan dalam kata-kata.
Tuhan berkati Anda. Amin.